Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumidin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa selalu bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan yang mungkin pada hari ini ada di antara saudari-saudaraku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini saya akan share, saya akan berbagi, kita akan membahas mengenai pentingnya istiqomah tahajud setelah Ramadan dan bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, istiqomah artinya istimror, yaitu terus-menerus berkelanjutan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai amalan yang sedikit tetapi secara terus-menerus yang dikerjakan secara istiqomah. Nah, terkait dengan istiqomah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala dan sekaligus ganjaran kepada orang-orang yang istiqomah. Diterangkan di dalam surat Fusilat ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallazina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, engkau ya Allah Tuhan kami sekalian, sumastaqamu,
kemudian mereka istiqomah, mereka melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baiknya, maka apa yang akan Allah berikan kepadanya? Tatanazzalu alaihi malaikah, akan turun malaikat dalam kehidupannya, dan kemudian mereka akan berkata, ala takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu sekalian. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin pada bulan Ramadan kita rajin beribadah, kita rajin qiyamul lail, sholat tarawih, bersedekah, membaca Al-Quran, sholat tahajud. Namun setelah Ramadan berakhir dan Ramadan berlalu, kita masih tetap mengerjakan apa-apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang lalu. Nah, inilah yang dinamakan orang-orang yang beruntung. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 golongan orang setelah Ramadan berlalu. Jadi saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, keberhasilan bulan Ramadan baru akan kelihatan sinarnya, cahayanya, kebaikannya setelah bulan Ramadan. Nah, 3 golongan orang yang dikatakan Nabi setelah bulan Ramadan, yaitu golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang sangat beruntung, yaitu di saat bulan Ramadan dia rajin beribadah, dia rajin bersedekah, dia rajin membaca Al-Quran, dia rajin sholat tarawih, qiyamul lail, dan diisi malam-malam Ramadannya dengan kebaikan-kebaikan. Namun setelah bulan Ramadan ibadahnya lebih meningkat lagi, ibadahnya terus meningkat. Bahkan setelah Ramadan dia tetap melaksanakan membaca Al-Quran, dia tetap bersedekah, dia tetap qiyamul lail, bahkan volume ibadahnya meningkat. Nah, ini yang dikatakan Nabi sebagai orang-orang yang sangat beruntung. Kemudian golongan yang kedua, yaitu pada saat bulan Ramadan dia rajin beribadah, mengisi hari-hari Ramadannya dengan berbagai macam ibadah, baik ibadah sunnah dan ibadah wajib. Namun setelah Ramadan dia tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadahnya, baik di dalam Ramadan maupun setelah Ramadan. Inilah yang dinamakan orang-orang yang beruntung. Kemudian ada golongan yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi, yaitu golongan orang-orang yang celaka, yaitu pada saat bulan Ramadan dia mengabaikannya, dia tidak tahu kebaikan-kebaikan apa yang ada dalam Ramadan, dia tetap bermaksiat di bulan Ramadan. Namun setelah bulan Ramadan dia tetap tidak berubah, dia tetap melaksanakan keburukan, dia tetap bermaksiat kepada Allah, baik ada di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, dia tidak berubah. Nah, golongan orang ini yang disebut celaka oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudariku, mari kita introspeksi diri
terdapat di dalam golongan yang manakah kita? Di golongan yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Artinya apabila ibadah kita meningkat atau kita tetap istiqomah, berarti kita termasuk orang-orang yang beruntung dan sangat beruntung. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, maka timbullah pertanyaan, bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah melaksanakan ibadah setelah Ramadan, terutama sholat tahajud atau qiyamul lail? Yaitu yang pertama, menghadirkan takwilatul iman. Artinya kita harus terus meningkatkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu artinya percaya dan yakin bahwa kita menjadikan Allah sebagai tujuan dan menjadi dasar orientasi dalam kehidupan kita. Iman itu tidak stabil, kadang naik dan kadang turun, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'at yanqusu bil maksiat. Iman itu dia bisa bertambah, dia bisa berkurang, dan bisa naik kadarnya. Dia bisa menurun, dia bisa bertambah, dia naik dengan amal soleh, dengan ketaatan kepada Allah, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dan dia berkurang, dia menurun dengan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, agar ibadah kita, tahajud kita tetap istiqomah, yaitu dengan takwilatul ilmu. Artinya perbanyaklah ilmu, yaitu kita belajar dan menyiapkan bekal dan mencari tahu untuk kemudian kita beramal. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dalam beramal hendaknya kita memiliki ilmu sehingga dapat memotivasi agar kita mempunyai kekuatan dan energi yang bisa menggerakkan agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang ketiga agar kita tetap istiqomah beribadah dan sholat tahajud, yaitu tanamkan di hati kita sikap dan sifat mengharap kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Artinya dengan amalan dan perbuatan yang kita lakukan itu, kita mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surganya Allah. Dan kemudian kita juga harus punya rasa takut kepada Allah. Ketika kita tidak lagi istiqomah dalam beribadah, maka kita takut dengan siksa Allah, takut dengan azab Allah, takut dengan nerakanya Allah. Dengan demikian, maka kita akan terus dapat beristiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah, baik sunnah maupun wajib, terutama sholat tahajud. Dengan kita mengetahui, dengan kita menerapkan sikap harap dan takut kepada Allah, maka ibadah kita akan tetap istiqomah. Kemudian yang keempat, yaitu takwiyatul bi'ah. Artinya perkuat dengan lingkungan kita. Terkadang seseorang itu tergantung pada pengaruh lingkungan sekitarnya, maka pastikan kita mempunyai lingkungan, mempunyai sahabat, mempunyai teman yang dapat menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah. Karena saudara-saudari yang dimuliakan Allah, lingkungan sangatlah berperan penting dalam kelangsungan istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah.
Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah bulan Ramadan ini hendaknya kita terus beristiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, terutama sholat tahajud di sepertiga malam. Karena apa? Karena Allah telah menjanjikan pahala surga bagi orang-orang yang beristiqomah dalam menjalankan ibadah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jadi kita simpulkan bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah. Yang pertama, menghadirkan takwilatul iman, kita terus meningkatkan iman. Yang kedua, takwilatul ilmu, kita memperbanyak ilmu, memperbanyak mengetahui pelajaran tentang beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tanamkan di hati kita sikap dan sifat mengharap dan takut kepada Allah. Dan yang keempat, takwiyatul bi'ah, yaitu perkuat diri kita dengan lingkungan kita. Hendaknya kita menjaga lingkungan kita dari lingkungan yang dapat membuat kita agar tetap taat dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.